Jadi, apakah kamu pernah ngerasa insecure karena banyak yang gagal bisnis? Atau takut mulai usaha karena ekonomi lagi nggak stabil? Faktanya, justru di saat sulit seperti ini, banyak orang yang mulai buka usaha karena mereka sadar kerja aja nggak cukup. Harus punya usaha sampingan, income tambahan. Tapi, apakah semua ide bisnis layak dijalankan? Nah, di sini kita akan bahas. Menurut data Kemenkot UMKM, 60 juta UMKM di Indonesia menyumbang lebih dari 60% PDB nasional. Tapi, lebih dari 80% UMKM gagal bertahan lebih dari 3 tahun. Kenapa? Karena banyak yang jalanin usaha tanpa studi kelayakan. Makanya, sebelum bikin bisnis, analisis dulu, jangan asal ikut tren. Tips kamu yang mau mulai usaha, jangan mulai dari produk apa yang laku, tapi mulai dari masalah yang bisa kamu selesaikan. Lalu, hitung modal dengan jujur, termasuk biaya tersembunyi, kayak ongkir, listrik, dan alat lainnya. Selanjutnya yaitu ada uji coba pasarnya dulu dengan pre-order, open tester, atau dropship. Belajar dari competition, tapi jangan copy paste. Jangan lupa evaluasi terus pakai pendekatan studi kelayakan. Kalau kamu terus menunggu ekonomi stabil, mungkin kamu nggak akan pernah mulai. Tapi kalau kamu berani analisis, belajar, dan coba sekarang, mungkin kamu justru jadi salah satu solusi buat masalah ekonomi itu sendiri. Bisnismu bisa jadi harapan, bukan cuma buat kamu, tapi juga buat orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan aku membahas tentang membangun bisnis di tengah isu ekonomi global, apakah layak? Nah, di sini di tengah naiknya harga bahan pokok, tingginya inflasi, dan isu PHK massal, banyak orang yang mulai berpikir tentang bisnis itu masih layak nggak sih dijalani di era sekarang? Yuk kita bahas bareng dalam studi kelayakan bisnis. Nah, apa itu studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis adalah proses analisis untuk menilai apakah suatu ide bisnis bisa dijalankan dengan menguntungkan dan berkelanjutan. Aspek yang dianalisis itu ada banyak, di antaranya yaitu ada aspek pasar, aspek teknis, aspek finansial, aspek hukum, dan aspek lingkungan. Jadi, bukan cuma asal jalan, tapi juga dihitung dan dianalisis dulu. Nah, beberapa isu ekonomi yang mempengaruhi kelayakan bisnis saat ini di antara lain yaitu ada inflasi. Inflasi itu biaya produksi naik, PHK massal, daya beli menurun, krisis global, ketidakpastian pasar, tapi justru di sini muncul peluang. Bisnis kebutuhan pokok, jasa ramah lingkungan, jasa digital, dan UMKM berbasis lokal. Selanjutnya yaitu contohnya, misalnya kopi, susu, literans. Gen Z dan milenial masih tinggi peminatnya, seperti kayak kopi, susu, kayak gitu. Misalnya lagi ada bisa produksi rumahan dengan modal kecil, break even dalam 3 bulan. Jadi, walaupun kondisi ekonomi penuh tantangan, peluang bisnis tetap terbuka lebar. Dengan studi kelayakan yang tepat, kita bisa meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang. Yuk mulai usaha dari sekarang, jangan tunggu kondisi ideal, karena wirausaha yang sukses bukan yang menunggu cuaca cerah, tapi yang bisa berlayar di tengah badai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.